Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tanqiul Qaulil Hadis bi Syarhi Lubabil Hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masih di dalam pembahasan bab keutamaan masjid-masjid. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitum, dan jika engkau melihat, jika kalian melihat man pada seseorang yang syadu yang mencari siapa man fihi di dalam masjid dola tahu akan barang yang hilang, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian lahu baginya siman la raddahallahu alaika, semoga tidak mengembalikan padanya barang yang hilang Allah siapa Allah alaika atas kamu. Jadi menurut keterangan ini bahwa hadis ini bahwa jika engkau melihat orang mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka ucapkanlah, doakan, maksudnya doakan kepada ia yang mencari barang hilang, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya kepadamu. Fa innal masajida, maka sesungguhnya masjid-masjid lam tubna, itu tidak dibangun lihaja untuk ini. Jadi masjid tidak dibangun untuk jual beli sesuatu yang tidak manfaat atau sesuatu yang memang urusan akad, bukan tempatnya di dalam masjid. Wa qauluhu, dan perkataannya hadis, perkataan Nabi SAW, yabta'u ayyashtari, maksudnya adalah menjual dan membeli. Jadi lihaja ini maksudnya masjid itu tidak dibangun untuk jual beli. Qauluhu, adapun perkataannya hadis, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian, nadban maksudnya adalah bentuk anjuran bahkan sunnah. Qauluhu, perkataannya hadis, la abrahullahu, semoga tidak memberi untung siapa Allah. La abrahallahu maksudnya adalah semoga, kalimat atau kata la abrahallahu adalah ialah doa bil khusroni, dengan doa kerugian. Jadi doa la abrahallahu adalah doa dengan kerugian. Qauluhu, adapun perkataannya hadis, yansyadu bi fathati awalihi, dengan awalnya di fathah, wa sukuni saniyah, dan yang huruf keduanya disukun, wa dhammi shin al mu'jamah, dan di domah sinnya di domah, artinya sin yang bertitik di domah. Yanshudu yatatallabu, maksudnya adalah mencari, yatatallabu mencari, bukan yunshidu. Kalau yunshidu itu menasyid, melagukan, tapi kalau yanshudu ini mencari. Wa fi hadil hadis, dan di dalam ini hadis, an-nahyu, adapun larangan, an-nashdidolati, dari mencari barang yang hilang fil masjid, di dalam masjid. Jadi keterangan di atas tadi ini menunjukkan hadis ini adalah larangan untuk mencari barang yang hilang di dalam masjid. Bukan hanya itu, warofi sauti, dan larangan juga untuk mengangkat suara fihi, di dalam masjid, lil ijarah, untuk sewa menyewa, urusan akad, urusan jual beli, wanahwiha, dan selainnya sewa menyewa, minal uqud, daripada akad-akad. Jadi apapun akad bentuknya, mau jual beli, sewa menyewa, akad lain-lain, maka ini dilarang di dalam masjid. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, naklan, dengan menukil, an ba'dil ulama, dari sebagian ulama, yukrahu, dimakruhkan, rob'us sauti, akan mengangkat suara, fil masjid, di dalam masjid, bila ilmi, dengan ilmu, artinya wa ghairihi, dan selainnya ilmu. Ketika dalam keadaan belajar atau dalam keadaan sesuatu yang berkaitan dengan belajar, maka tidak boleh juga mengangkat keras-keras di dalam masjid. Namun wa ajaza, dan membolehkan, Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, wa Muhammad bin Salamah, dan Muhammad bin Salamah, min ashabi Malik, dari sahabat-sahabatnya Imam Malik,
membolehkan akan rob as-sauti, akan mengangkat suara fihi di dalam masjid bila ilmi, dengan belajar atau dengan ilmu, bil wal khusumah, dan dengan berdebat tentang ilmu pengetahuan agama. Wa ghairi dzalik, dan membolehkan juga selain itu, mimma dari perkara yahtaju yang butuh, ilaihi kepadanya, ma'an nasu siapa manusia. Juga selain dibolehkan pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Salamah, dan para ashab Imam Malik, membolehkan akan mengangkat suara di dalam masjid dengan belajar, tujuan menuntut ilmu, bahkan berdebat dalam kandungan ilmu, artinya berdebat tentang suatu permasalahan ilmu, dan selainnya yang memang butuh kepadanya perkara tersebut siapa manusia. Jadi manusia butuh perkara itu di dalam masjid, ya itu dibolehkan. Li'annahu majma'uhum, karena sungguhnya masjid itu majma'uhum, tempat berkumpulnya mereka orang-orang beriman. Wala budda lahum minhu, dan tidak mau tidak atau tidak boleh tidak lahum baginya mereka minhu darinya masjid. Qala al-Ajizi, berkata Syekh al-Ajizi naqlan dengan menukil an syaikhihi dari gurunya Ajizi, yang bagi seyogianya, semestinya alla yukroha, semestinya tidak dimakruhkan, rob us-sauti, akan mengangkat suara, bil mau'izah, dengan nasihat, fihi di dalam masjid. Jadi kata Syekh Ajizi dengan menukil dari gurunya, seyogianya tidak dimakruhkan akan mengangkat suara dalam bentuk nasihat di dalam masjid. Wahadal hadisu, dan adapun ini hadis, syahidun, ialah menjadi saksi lahu baginya Syekh al-Azizi, artinya sesuai pendapatnya dengan hadis tersebut. Kemudian wa khutbatul jum'ati, dan adapun khutbah Jumat, wa ghairuha, dan selainnya khutbah Jumat, mindalika, dari demikian maksudnya demikian mau'izah, wa kadza maksudnya khutbah Jumat dan selainnya khutbah Jumat itu ya dari bagian dari bentuk mau'izah. Wa kadza, dan seperti ini, jami umma, seluruh perkara yustahabbu, yang disunahkan, yang disukai atau yang disunahkan, fihi di dalam masjid, apa raf'us sauti, akan mengangkat suara, kal adzan, seperti azan, wal iqamah, dan qomat, wat talbiyah, dan talbiyah, was salatu ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wat takbiri fil aidi, dan takbir di dalam hari raya. Artinya tidak juga dimakruhkan atau dilarang semua perkara-perkara yang disunahkan di dalam masjid, seperti mengangkat suara ketika azan, qomat, talbiyah, salawat kepada Nabi, takbir di dalam hari raya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yatakarrahuna itu enggan minal mutakallimina, dari orang-orang yang, maksudnya tidak suka atau enggan, minal mutakallimina, dari orang-orang yang berbicara fil masjid, di dalam masjid, bikalamil lagwi, dengan pembicaraan yang sia-sia, au bil kalamil batil, maksudnya adalah dengan kalam yang batil, yang rusak, wal juri, dan jur. Kalam jur, apa itu kalam jur? Ai kalamil ma'ili anil haq, kalam yang jauh dari kebenaran, ya. Jadi malaikat ya tidak suka, dia enggan, tidak suka dari orang-orang yang berkata di dalam masjid dengan kalam yang sia-sia, kalam yang batil, kalam yang apalagi jorok, kalam yang jauh dari kebenaran. Itu malaikat tidak suka. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.